Pemirsa, dua kader Partai Perindo mendapat surat rekomendasi dukungan untuk maju pada Pilkada Serentak 2024. Mereka adalah bakal calon Bupati Rote Endau Paulus Henuk dan bakal calon Wakil Bupati Rejang Lebong Heri Purwanto. Dukungan untuk calon kepala daerah kembali diberikan Partai Perindo kepada para kader terbaiknya. Rekomendasi diberikan kepada Paulus Henuk yang akan maju sebagai bakal calon Bupati Rote Endau. Dukungan juga diberikan kepada Heri Purwanto sebagai bakal calon Wakil Bupati Rejang Lebong yang akan berjuang untuk membangun daerahnya. 9 butir agenda perubahan yang kami akan kerjakan, yaitu Rote Amanah, Rote Cerdas, Rote Sehat, Rote Sejahtera, Rote Bertani, Rote Berdaya, Rote Akses, Rote Malole, dan Rote Harmoni. Pelayanan kesehatan kita itu menjadi prioritas utama. Kemudian bidang pendidikan jadi sudah menjadi suatu kewajiban bagaimana tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian juga untuk perbaikan infrastruktur jalan yang baik. Keputusan rekomendasi Partai Perindo ini sudah melalui mekanisme fit and proper test untuk para calon. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Kami punya komitmen yang besar untuk mendukung. Jadi bukan hanya mendaftarkan ke KPU kemudian ditinggal, tapi kami akan mengawal selama masa kampanye. Kita juga sudah siapkan tim khusus untuk bisa menjadi bagian dari tim ses para calon ini. Partai Perindo melalui pengurus, kader, dan simpatisannya akan berjuang untuk memenangkan para kadernya di Pilkada Serentak tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Organisasi Relawan Pro Jokowi mengumumkan dukungan terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2024. Dukungan yang diberikan Projo bertujuan mendukung upaya keberlanjutan yang dibangun Presiden Joko Widodo. Ya, ada 9 nama yang didukung Projo dari sejumlah tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. 2 nama diantaranya adalah Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, dan Rudi Masud di Pilgub Kalimantan Timur. Mungkin selanjutnya soal dukungan Kaisang maju ke Jakarta. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, adanya pembaruan keamanan pada Microsoft Windows telah mengakibatkan gangguan sistem di banyak negara. Gangguan yang disebut dengan the blue screen of death juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah maskapai terpaksa melakukan pelayanan check-in secara manual untuk melayani penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Imbasnya terjadi antrian panjang penumpang. Sebetulnya jujur baru tahu infonya itu di bandara ini karena melihat antrian juga panjang banget. Jadi kayaknya mungkin memang karena ada gangguan juga kurang paham detailnya seperti apa. Tapi sudah dapat informasi dari maskapai? Belum. Kalau terkait gangguan Microsoft itu tidak ada info. Yang diinfokan hanya delay-nya bahwa ada keterlambatan penerbangan diundur 20 menit. Sementara itu, PT Angkasa Pura II memastikan sistem teknologi dan informasi milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara berjalan normal. Adapun gangguan sistem IT saat ini hanya dialami beberapa maskapai. Bahwa sistem IT milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara saat ini berjalan dengan normal serta berfungsi dengan baik dalam melayani operasional penerbangan dan melayani penumpang pesawat. Adapun gangguan sistem IT sebagaimana yang tengah terjadi di sejumlah negara saat ini dialami sistem IT milik beberapa maskapai. Sejalan dengan gangguan sistem IT ini yang dialami beberapa maskapai, AP2 bersama maskapai terkait menjalankan sejumlah penyesuaian dalam memproses keberangkatan penumpang pesawat. Antara lain, proses check-in penumpang pesawat dilakukan dengan manual oleh personil maskapai, khusus bagi maskapai yang mengalami gangguan sistem IT. Sejumlah laporan menyebutkan gangguan disebabkan pembaruan perangkat lunak Microsoft. Komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 10 dilaporkan mengalami crash dan menampilkan blue screen of death setelah pembaruan untuk produk keamanan yang disediakan oleh perusahaan CrowdStrike.
Blue screen of death mengacu pada layar biru kematian yang umum digunakan untuk menggambarkan kerusakan sistem pada sistem operasi Windows milik Microsoft. Microsoft mengklaim mereka mengambil tindakan mitigasi sebagai respon terhadap masalah layanan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, sempat terdampak akibat gangguan saat pembaruan keamanan pada Microsoft Windows, pelayanan Bandara Soekarno-Hatta saat ini kembali normal. Antrean sudah tidak terlihat hari ini. Setelah sempat terdampak Microsoft Down sejak Jumat kemarin, yang mengakibatkan antrian panjang di counter check-in penumpang dan bagasi di Terminal 3 keberangkatan. Saat ini, situasi counter dan bagasi di Terminal 3 sudah kembali normal sejak pukul 4 pagi tadi. Tidak terlihat adanya antrian di counter check-in, para penumpang tidak lagi harus check-in manual. Meski begitu, sejumlah penumpang tetap merasa khawatir jika kembali terjadi gangguan. Diharapkan pihak bandara meningkatkan pengamanan sistem digitalnya. Perlu ditingkatkan lagi, perbaikan di sistemnya sendiri itu perlu sih ya. Secara ini kan udah menggunakan digital, yang dimana software itu kan adalah senjata utama kan, baru kedua ya sumber daya manusianya yang mengoperasikannya. Cuman ya kembali lagi kalau sistemnya sendiri aja lemah ya kita perlu memperkuat itu. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Indonesia, beberapa negara juga terkena dampak bahkan melakukan penghentian penerbangan sementara. Dari Tangerang, Ayu Pratiwi, Jaka Samsa, iNews melaporkan.